Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita kali ini dengan tema Ayo Bertauhid. Salawat dan salam selalu tercurah dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penerus jejak langkah beliau dari dahulu kini hingga akhir zaman nanti. Para peserta didik kelas 10 sekalian yang Bapak banggakan, yang pertama, pengertian daripada tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada, yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai 4. Dari ayat tersebut di atas dapat ditangkap penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang Maha Kuasa itu berdiri dari unsur-unsur atau lebih, berapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian ini merupakan syarat bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keesaan dalam sifatnya mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang tidak sama dengan substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut sama. Sebagai contoh,
kata rahim merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjuk rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan rahmatnya makhluknya. Allah esa dalam sifatnya sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas tersebut. Keesaan dalam perbuatannya mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan keesaan dalam beribadah merupakan perwujudan dari ketiga keesaan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah, pemelihara seluruh alam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala bentuk peribadatan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya Allah yang wajib disembah. Tidak boleh peribadatan itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama tadi pengertian daripada tauhid, yang kedua adalah nama-nama ilmu tauhid itu sendiri. Yang pertama, ilmu tauhid kita kenal juga dengan istilah ilmu kalam. Kalam berarti perkataan atau kata-kata yang tersusun yang menunjukkan suatu maksud pengertian. Kata kalam kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkata-kata. Jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ilmu tauhid juga sering disebut orang dengan istilah ilmu usuluddin. Kata usuluddin terdiri dari dua kata, yaitu usul yang berarti pokok atau pangkal, dan din yang berarti agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Kemudian yang berikutnya, ilmu tauhid itu sering juga disebut dengan ilmu aqaid. Ilmu aqaid atau disebut juga dengan keyakinan, karena ilmu ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Kemudian yang berikutnya lagi, ilmu tauhid juga sering disebut dengan ilmu ilahiyah. Kenapa dikatakan ilahiyah? Karena yang menjadi pokok utama ilmu ini pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup tauhid. Pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, ma'rifat al-mabda', yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak atau wajibul wujud. Kemudian yang kedua, ma'rifat al-watsiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat manusia, tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusannya dan tentang para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan sepenuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di dalam akhirat dengan segala hal ikhwah yang ada di dalamnya. Demikian untuk pelajaran hari ini.
kita lanjutkan minggu depan dengan memahami makna kalimat tauhid, kemudian hikmah dan manfaat bertauhid, serta bahaya tidak bertauhid. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.